klien, manajer, senior auditor, junior auditor. Selamat siang Bu, saya Fadila selaku manajer dari KAP Plato yang akan mewakili Perikatan Audit pada hari ini. Selamat siang Bu, saya Bella, perwakilan dari PT Mars untuk melakukan perikatan audit pada hari ini untuk mengaudit persediaan PT Mars. Berikut file surat pernyataan perikatan audit kepada KAP Pluto yang sudah ditangani oleh pihak PT Mars. Untuk filenya, laporannya sudah saya kirimkan melalui email ya Bu. Berikut adalah contoh surat perikatan dari KAP dan klien. Oke, baik, terima kasih Bu Bella. Untuk surat perikatan yang telah ditandatangani sudah saya terima melalui email. Yang selanjutnya akan KAP kami lanjutkan sesuai prosedur. Untuk Bu Bella sendiri, untuk prosedur audit yang akan kami lakukan, mohon kerjasamanya agar kerjasama yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik ya. Prosedur audit. Pertama, inspeksi. Tahap ini auditor akan melakukan inspeksi dokumen-dokumen klien. Kedua, pengamatan. Tahap ini auditor akan melakukan pengamatan perusahaan dan karyawan perusahaan. Ketiga, konfirmasi. Tahap ini auditor akan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga atas setiap kegiatan yang dilakukan. Keempat, permintaan, keterangan. Tahap ini auditor akan meminta keterangan secara lisan atas data informasi yang diterima. Kelima, penelusuran. Tahap ini auditor akan menelusuri informasi data yang diberikan untuk menguji kebenarannya. Keenam, perhitungan. Tahap ini auditor akan menghitung apakah saldo data laporan keuangan sesuai dengan bukti dokumen. Ketujuh, scanning. Tahap ini auditor akan melakukan deteksi atas laporan keuangan dan dokumen yang tidak wajar. Kedelapan, pelaksanaan ulang. Tahap ini auditor akan melakukan evaluasi dan perhitungan ulang atas data keuangan klien. Kesembilan, pelaporan hasil audit. Tahap ini auditor akan memberikan keterangan hasil audit atas perusahaan klien. Next video, let's go. Next video, let's go. 3 alasan mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Pertama, auditor harus menemukan bukti yang tepat pada setiap situasi yang dihadapi. Kedua, auditor harus menjaga biaya tetap dalam kondisi yang wajar. Ketiga, auditor harus menjaga kepercayaan klien agar tidak terjadi salah paham. Baik Bu Milka, kita telah menerima perikatan audit dari PT Mars. Untuk proses audit selanjutnya mohon dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan ya. Baik, terima kasih Bu Fadila. Nanti saya akan konfirmasi kepada tim auditor saya untuk mengaudit sesuai dengan prosedur yang berlaku. Misi, selamat siang Bu. Tadi Ibu memanggil saya. Ada apa ya, Bu? Selamat siang Ibu Fadila, silakan duduk. Di sini saya akan membicarakan, setelah kita sudah melakukan perikatan kerjasama janji oleh PT Mars. Jadi kita akan melakukan audit. Filenya udah saya kirim juga ke email kamu, tetap kamu bisa cek sendiri. Udah ada laporan keuangannya. Pertama kita bakal ngecek dulu nih persediaan si PT Mars-nya. Kamu masih ingat nggak indeks apa aja yang mau kita pakai? Kita akan melakukan prosedur terkait persediaan ya Bu. Ya. Untuk indeksnya itu, yang pertama dalam melakukan audit persediaan kita tuh harus melakukan pengecekan terkait persediaan bahan baku, itu indeks F4. Dan di perusahaan ini juga terdapat bahan penolong, sehingga kita melakukan pengecekan terkait persediaan bahan penolong dengan indeks F4. Terdapat keterangan mengenai persediaan bahan penolong yang diperoleh dari perhitungan dan penyesuaian terkait nilai persediaan bahan penolong pada kertas kerja dengan indeks F4 yang telah dibuat sebelumnya.
Selain itu, juga terdapat keterangan mengenai persediaan bahan baku yang diperoleh dari perhitungan dan penyesuaian terkait nilai persediaan bahan baku pada kertas kerja dengan indeks F3 yang telah dibuat sebelumnya. Kita juga melakukan pengecekan terkait persediaan barang dalam proses, yaitu dengan indeks F2. Kemudian juga terdapat keterangan mengenai nilai persediaan barang dalam proses yang diperoleh dari perhitungan dan penyesuaian terkait nilai persediaan barang dalam proses pada kertas kerja dengan indeks F2 yang telah dibuat sebelumnya. Dan kita juga melakukan pengecekan persediaan barang jadi, yaitu dengan indeks F1. Indeks F tersebut biasanya menampilkan nominal terkait persediaan barang jadi yang datanya diambil dari kertas kerja dengan indeks F1 terkait persediaan barang jadi berdasarkan data perhitungan dan penyesuaian nilai persediaan barang jadi tersebut yang telah dibuat sebelumnya. Indeks F merupakan kertas kerja audit yang digunakan dalam audit persediaan untuk mengecek apakah jumlah persediaan yang dilaporkan oleh klien sesuai dengan jumlah persediaan yang sebenarnya setelah dilakukan pengecekan fisik serta penelusuran terkait transaksi penjualan, produksi atau pembelian bahan baku yang mempengaruhi nilai persediaan. Di mana dalam indeks F tersebut biasanya menampilkan nilai per klien atau nilai yang dilaporkan oleh klien terkait persediaan pada akhir periode, PER atau penyesuaian nominal yang seharusnya, serta nominal per audit atau nilai seharusnya setelah melakukan pengecekan fisik persediaan yang dilaporkan terkait persediaan pada akhir periode. Setelah itu, kita juga melakukan prosedur terkait pengecekan utang usaha menggunakan indeks M1. Indeks M1 merupakan kertas kerja audit yang digunakan dalam skedul audit utang usaha, di mana dalam indeks tersebut terdapat keterangan nilai utang usaha per klien atau yang dicatat oleh klien, PER atau penyesuaian utang usaha, serta nominal per audit pada akhir periode tersebut. Penyesuaian nilai utang usaha tersebut bisa terjadi apabila terdapat kesalahan pencatatan atau kesalahan lainnya. Indeks MM1.1 merupakan kertas kerja audit untuk skedul daftar konfirmasi dan pembayaran setelah tanggal neraca yang berisikan daftar konfirmasi dari vendor, nilai perbedaan dari hasil konfirmasi, serta nilai pengeluaran setelah tanggal neraca pada laporan posisi keuangan. Lalu kita juga membuat ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha menggunakan indeks MM1.2. Pada indeks MM1.2 terdapat sebuah data konfirmasi dan ringkasan hasil konfirmasi positif atas utang usaha yang telah dikonfirmasi dan dilaporkan. Akan diberikan sebuah penjelasan bagaimana persentase tahun berjalan dan tahun lalu setelah adanya konfirmasi dari total piutang usaha. Dan selain itu, kita juga tidak lupa untuk melakukan uji transaksi pembelian menggunakan indeks TOC3. Indeks TOC3 merupakan kertas kerja audit yang digunakan untuk schedule uji transaksi pembelian, di mana di dalamnya terdapat keterangan tanggal dan nomor order pembelian, nama pelanggan, serta jumlah nominal transaksi pembelian. Dalam indeks TOC3 terdapat kolom untuk menguji apakah dalam transaksi tersebut terdapat bukti pendukung, otorisasi, footing, dilakukan pemeriksaan, pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, serta buku besar, di mana apabila terdapat, maka akan diberikan tanda checklist yang artinya sudah diperiksa, namun apabila tidak terdapat, maka akan diberikan tanda silang. Oh iya, satu lagi Bu, kita juga menggunakan indeks FF1 terkait schedule perhitungan fisik persediaan.
Indeks FF1 merupakan kertas kerja audit yang digunakan untuk schedule perhitungan fisik persediaan, di mana pada kertas kerja tersebut akan membandingkan antara jumlah persediaan berdasarkan perhitungan fisik dan jumlah persediaan berdasarkan kartu persediaan, yang kemudian akan dihitung perbedaannya serta diberi keterangan apa hal yang membuat perbedaan tersebut terjadi, misalnya seperti dicuri atau barang rusak. Mungkin indeks itu saja Bu yang saya ketahui terkait prosedur audit untuk persediaan ini. Baik, untuk prosedurnya kamu sudah mengerti apa saja yang harus dikerjakan. Nanti apabila sudah selesai, dokumen tolong kirimkan kembali kepada saya ya. Karena saya juga harus melakukan pengecekan ulang apakah yang kamu kerjakan telah benar sesuai dengan laporan keuangan yang telah diberikan ataukah ada yang masih kurang. Terima kasih.